oleh hakim, nah hakim akan memutus. Nah, kalau memang dua-duanya sama kuat, nah biasanya hakim yang akan, tadi hakim kan punya pengetahuan hakim. Kira-kira mana yang menurut hakim akan dimenangkan. Ya, namun tetap aja yang namanya manusia ya. Misalnya ada 3 hakim, kan dalam pikirannya, pengalamannya, otaknya itu kan tidak sama. Ya, menilai sesuatu itu kan nggak sama ya. Mungkin jangan-jangan ini dia yakin nih dengan keterangan para saksi yang si A. Kalau hakim maksudnya nggak yakin nih, kayaknya orangnya ada sedikit bohongan nih misalnya. Nah, saya nggak yakin nih. Dia keterangannya muter-muter lah, saya nggak yakin. Nah, mungkin satu hakim dia tidak mengakui alat bukti itu. Nah, setelah memeriksa, mereka memutus. Ya, jadi hakim itu benar-benar tidak mengarahkan mana yang harus menang. Justru dia akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Itu aja tugas hakim. Nah, setelah memeriksa, kemudian memutuskan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan para pihak. Inilah tugas dan wewenang pengadilan pajak. Ya. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Sementara peraturan perundangan yang berlaku yang ada di KUP yang bisa diajukan banding hanya surat keputusan keberatan. Nah, kemudian 3, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak 1 atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP tentang ketentuan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ya. Nah, coba Anda cek nih. Ini menarik nih ya, teman-teman. Pasal 23 ayat 2. Coba silakan. Siapa yang mau membantu membacakan? Isinya apa nih? Tentang hal yang bisa diajukan gugatan. Yo, yang pegang undang-undang KUP silakan. Biar membantu temennya ya, biar kita lebih cepat. Ada nggak yang pegang KUP ini? Hah? Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Anissa. Oke, terima kasih Anissa. Coba bacakan Anissa. Pasal 23 ayat 2 itu isinya gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap A. Pelaksanaan surat paksa, SPMP atau pengumuman lelang. B. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. C. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. D. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Oke, ya terima kasih ya. Nah, ayo yang lain kalau boleh mau lihat pasal 23 biar sama-sama mencermati ya, sama-sama mencermati. Nanti saya akan tunjukkan nih kebetulan oke. Di kelas ini saya sudah tunjukkan buku yang sedang saya tulis ya. Sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, saya tunjukin ya. Ini harus selesai tanggal 16 nih ke penerbit. Bentar ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, ya? Pak. Oke, yuk sekarang kita bicara tentang sengketa pajak ya.
definisi sengketa pajak. Bentar. Di mana nih? Gugatan ya. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita bicarakan ini sebenarnya sengketa pajaknya ya. Tapi ternyata definisi tadi kan dibilang ya sengketa perpajakan. Nah, sengketa pajak sendiri itu apa ya? Jadi menarik teman-teman kalau dilihat bahwa sengketa pajak ini di Undang-Undang KUP ya, di sini sebagai definisi sengketa pajak tidak tercantum dalam ketentuan Undang-Undang KUP. Demikian pula dalam ketentuan peraturan pemerintah maupun di peraturan Menteri Keuangan yang sebagai peraturan pelaksanaan dan kewajiban perpajakan. Ya, definisi sengketa itu hanya ditemukan di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya, tentunya definisi di Undang-Undang Pengadilan Pajak ini berkaitan upaya penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan pajak. Nah, yang menarik adalah yang tidak diajukan pengadilan pajak apakah bukan sengketa pajak? Nah, ya, nah ini nanti ada jawaban dari saya bahwa ya harus ada yang tetap ada namanya pengertian sengketa pajak, nggak semata-mata yang semuanya diajukan ke pengadilan pajak. Definisi yang ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak tentang sengketa pajak itu yang berkaitan khusus yang akan diajukan di pengadilan pajak. Ya. Nah, kalau definisinya, ya, definisinya yaitu sengketa pajak adalah sengketa yang bisa diajukan banding atau gugatan. Ya, termasuk gugatan tadi ya, tadi udah dibacakan tentang apa penagihan pajak dan lain-lain. Ya, ini menurut KUP yang bisa diajukan gugatan tadi ya, yang udah dibacakan yaitu ada 4 ya. Yang bisa diajukan gugatan adalah pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman nilang. Ya. Sedangkan pelaksanaan nilang tidak bisa diajukan gugatan. Ya, Anda udah belajar ini kan PPSP ya, penagihan pajak dengan sengketa pajak. Nah, penagihan pajak dengan surat paksa, ya, itu kalau lelang, pelaksanaan lelang itu secara hukum itu juga nggak bisa diganggu gugat. Nah, itu menarik itu ya. Apapun hasilnya dari sebuah pelelangan itu nggak bisa diganggu gugat. Sehingga kalau Anda membeli barang, teman-teman, entah itu rumah, entah itu mobil, terutama rumah lah, tanah, segala macam. Kalau Anda beli rumah atau tanah dari orang langsung, itu bisa saja ternyata di belakang hari, rumah tadi atau tanah yang Anda beli ada sengketa, ada pihak yang mengklaim. Itu bisa sangat terjadi loh teman-teman. Hati-hati ya, jadi kalau Anda kan udah tingkat 3, nanti kalau udah lulus, ada yang bekerja, terus punya duit, Anda beli properti, ya, Anda harus yakinkan properti yang Anda beli itu aman, ya, secara hukum aman. Kalau Anda beli langsung, walaupun dari developer, itu status tanahnya belum tentu benar, ya, Anda harus cek dulu. Nah, beda kalau dari hasil lelang, teman-teman. Ada lelang misalnya, Bank Mandiri melelang rumah, ya. Ada rumah nasabah karena nasabahnya tidak melunasi, akhirnya rumahnya disita, dilelang. Nah, Anda beli dari sebuah pelelangan, di belakang hari Anda tidak bisa diganggu gugat. Ini poinnya ya, Anda nggak bisa diganggu gugat. Jadi aman. Nah, makanya pelaksanaan lelang itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi pengumuman lelangnya yang bisa diganggu gugat. Pengumuman lelangnya bisa. Justru pengumuman lelang itu memberikan kesempatan kepada masyarakat agar orang yang merasa punya hak, gugatlah pada saat pengumuman lelang. Jangan di saat setelah pelaksanaan lelang. Kalau pengumuman lelangnya sudah habis masanya, kalau properti kan dua kali ya, 2 kali diumumkan, sudah 14 hari, sama 14 hari, udah 1 bulan, sekiranya udah cukup, sudah patut. Kalau nggak ada yang menggugat,
pelelangannya sah. Nah, kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Kalau keputusan penyanderaan kemana? Kalau pencegahan gugatan, kalau penyanderaan kemana? Ada yang ingat nggak? Ayo. Lupa, Pak. Ya? Gak ada yang tahu. Kalau penyanderaan kemana, friend? Halo? Masa nggak ada yang tahu? Ya? Pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Ini malu-malu nih, pinter-pinter ada malu-malu. Ya, betul ya, ke pengadilan negeri. Ya. Nah, kemudian keputusan berkaitan pelaksanaan selain dari 25 dan 26. Artinya apa? Selain dari keputusan keberatan, SK keberatan berarti bisa diajukan gugatan. Ya, ini poinnya ya. Selain dari SK keberatan bisa diajukan gugatan. Kalau D ini kan SKP atau keputusan yang tidak sesuai prosedur, oke lah. Sekarang poin yang C yang saya ingin kuatkan di sini. Ini menurut KUP-nya demikian. Apakah menurut PP 74-nya demikian? Ternyata tidak, teman-teman. PP 74 menyatakan ya. Nah, PP 74 menyatakan ya, yang bisa diajukan gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP, ini C ya, ya ini itu ternyata bukan hanya surat keberatan ya. Nah, ternyata pertama adalah surat keperluan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan tata cara penerbitan. Ini nggak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diajukan gugatan ke pengadilan pajak menurut PP 74. SK pembetulan pasal 16 itu juga tidak bisa diajukan gugatan. SK keberatan otomatis ya. Ini kan sudah diatur di pasal 25 dan 26. SK pengurangan sanksi administrasi, SK penghapusan sanksi administrasi, SK pengurangan ketetapan pajak, SK pembatalan ketetapan pajak. Nah, ini kan yang diatur di pasal 36. Dan SK pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, ini semua tidak bisa diajukan gugatan. Nah, menariknya ternyata ada perluasan definisi, teman-teman, ya. Yang bisa diajukan gugatan itu bukan hanya selain kalau di sini kan KUP selain SK keberatan, berarti harusnya kayak SK pembetulan, SK pengurangan sanksi, SK penghapusan, SK pengurangan ketetapan pajak, SK pembatalan, ya, SK pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, ya, itu tidak boleh diajukan gugatan. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi yang benar yang mana, Pak? Apakah menurut KUP atau menurut PP 74? Nah, kalau menurut Anda mana yang benar? Yang harusnya menjadi hukum positif di Republik Indonesia menurut KUP atau menurut PP 74? Nah, menurut Anda nih, Anda kan sudah belajar PIH ya kan? Secara prinsip hukum seperti apa? Ya, ada undang-undang mengatur bahwa yang bisa digugat itu selain SK keberatan. Tapi peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah 74 tahun 2011, ya ternyata bukan hanya SK keberatan, SK pembetulan, pengurangan sanksi dan kawan itu tidak bisa diajukan gugatan. Nah, kayak menurut Anda gimana nih? Ada yang punya pendapat? Berdasarkan PP 74 atau KUP ini? Coba Sindu, ya Sindu, semoga nggak sendu. Gimana? Sindu, halo? Masih punya sinyal?
Oke, yang lain Sido. Coba nih Rila Akbar. Nah, kan yang udah selesai tuh. Nah, KTT-nya katanya udah selesai. Rila Akbar. Halo Izin, Pak. Rila. Kamu pilih mana? KUP atau PP74? Kalau berdasarkan hierarki lebih tinggi undang-undang, Pak. Nah, tapi ini Hierarki PP74, jadi tidak berlaku PP74. berlaku, tapi lebih tinggi hierarki undang-undang, Pak. Iya. Jadinya makanya harus berlaku di Republik ini Indonesia ini yang mana nih? KUP-nya atau PP74? Kalau Eh, ada PMK lagi, ada PMK misalnya, ada undang-undang, ada PP, ada PMK. Mana yang berlaku? Undang-undang, PMK, PP 7, peraturan pemerintah atau PMK? tapi Sebagai sebenarnya peraturan. ada prinsip yang lex spesialis yang derogat legis generalis itu, Pak. Tapi kalau di penerapannya di sini saya ragu, Pak. Ya. Ya, jadi kalau ini kan hierarki ya, hierarki. Sebenarnya PP 74 itu juga bukan melawan undang-undang, cuma dia memberikan definisi luas, ya, definisi yang meluas. Jadi sebenarnya ada asas hukum. Kalau undang-undang di bawahnya ini harusnya lebih meringankan beban masyarakat, gitu ya. Nah, PP 74 ini dengan yang meluaskan pasal 37 ini sebenarnya justru mempersempit atau mempersempit hak wajib pajak. Harusnya menambah, memperluas hak wajib pajak, tapi ini justru mempersempit hak wajib pajak. Nah, ini jadi persoalan. Namun kalau secara hukum positif sebenarnya ya PP 74 itu berlaku harusnya. Nah, namun demikian, nah ini di buku saya ilustrasikan bagaimana fakta di gugatan di pengadilan pajak. Nah, Anda boleh cek sendiri ya. Nah, ternyata di pengadilan pajak itu gugatan terhadap SK pembetulan, gugatan terhadap SK pengurangan sanksi itu juga diproses di pengadilan pajak. Artinya apa? Artinya pengadilan pajak ANSI, ya, pengadilan pajak sendiri itu dia menggunakan definisi KUP, ya, bukan definisinya PP 74. Namun kalau sebagai PNS-nya Direktorat Jenderal Pajak, ya, orang-orang pajak itu harus tunduk patuh kepada PP 74, ya. Karena prinsipnya gini teman-teman, kalau sebagai aparat pemerintah, perintah yang paling dekat itulah yang paling kuat. Nah, itu kan bedanya gitu. Beda dengan hukum positif. Tapi kalau di hukum di tata cara pelaksanaan pemerintahan, perintah yang paling dekat itu yang paling kuat. Undang-undang itu kan perintah masyarakat secara umum. Kemudian ini ada perintah presiden. Antara masyarakat dengan presiden menang mana? Presiden. Karena atasannya ASN itu kan presiden. Kalau ada peraturan pemerintah, kemudian ada PMK, ada peraturan menteri yang mengatur, walaupun peraturan PMK-nya ini agak berlawanan dengan peraturan pemerintah, mana yang harus ditaati? Peraturan Menteri Keuangan, bukan peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Kalau ada peraturan PMK, kemudian ada peraturan dirjen, mana yang harus ditaati sebagai penyelenggara pemerintahan adalah peraturan dirjen dan seterusnya. Nah, namun kalau di hadapan pengadilan tadi ada prinsip, ya, aturan di bawahnya itu tidak boleh menyusahkan masyarakat, mengurangi hak-haknya. Nah, itu ya, sehingga pada saat kalau diuji atau diajukan ke pengadilan pajak, pasti PP 74 ini karena dia mengurangi hak masyarakat itu diabaikan oleh siapa? Oleh pengadilan. Sehingga pengadilan pada kenyataannya pengadilan itu menerima, walaupun SK pembetulan, kalau di PP 78 kan nggak boleh diajukan gugatan. Ternyata ini ada kasusnya. Pengurangan sanksi ada kasusnya juga. Anda boleh lihat tuh. Anda pelajari putusan-putusan pengadilan pajak.
ada berkaitan dengan ini. Ya. Nah, oke ya, teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan ya, berkaitan dengan pengetahuan undang-undang pengadilan pajak ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi nggak usah buru-buru, yang penting ada memahami lebih dalam tentang kewenangan undang-undang pengadilan pajak. Jadi sekali lagi, pengadilan pajak itu kewenangannya tadi menyelesaikan banding dan gugatan. Banding jelas hanya SK keberatan, sedangkan gugatan, nah karena tidak ada definisi gugatan yang mana yang ada yang harus bisa diajukan gugatan, lebih jelas kalau di Undang-Undang Pengadilan Pajak kan merefer pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Walaupun di dalam kenyataannya Undang-Undang KUP tadi pasal 23 ada peraturan pemerintahnya yang menjelaskan, yang meluaskan. Ya. Namun yang dipakai oleh pengadilan pajak adalah sesuai dengan definisi atau aturan ketentuan yang ada di Undang-Undang KUP. Jadi clear ya, kewenangan pengadilan pajak soal banding dan gugatan. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, ya seperti biasa kita nggak usah berpanjang-panjang, sedikit-sedikit saja. Yang penting Anda nambah wawasan dan pendalaman pemahaman mengenai materi pengadilan pajak. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Oke, see you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Sudah Pak. keluar nilainya ya. Tanggal 9 ya, tanggal 9 kan udah akan keluar nilainya, silakan ya. Kira-kira nilainya apa ya. Banyak di sini, banyak harus ini perbaikan. Banyak nggak? Ada nggak yang perbaikan dari penilaian 2? Banyak? Ada, Pak. Belum dapat dari dosen penilai 2, Pak. Baru dosen pembimbing, Pak. Oh, penilaian 2 belum ngasih? Iya, Pak. Katanya mungkin dalam waktu dekat sih, Pak. Bakalan Nah, dia apa. Nanti saya... Besok itu kan, besok terakhir loh, dinilai loh. Iya, Pak. Katanya udah dinilai. Cuma nanti bakalan dikasih ke linknya, Pak. Dalam waktu malam ini kemungkinan, Pak. Loh kan Anda harusnya dinilai itu setelah perbaikan, baru dinilai ya. Ya. Logikanya kan gitu. Misalnya saya penilaian 2, tak kasih kesempatan. Ya, minggu lalu tak kasih kesempatan, ini masukan dari saya. Silahkan. Kalau pengen nilainya bagus, perbaiki. Ya sesuai tentunya dengan izin dari dosen pembimbing ya. Tapi kalau tidak ya berarti saya sebagai penilai 2 sudah teman-teman yang saya nilai itu sudah tahu ekspektasi saya gitu. Nah, Nilaimu nilai asli Batiman sebelum direvisi tuh. oh gitu ya. Nggak masalah sih. Atau memang sudah bonus, mungkin bonus itu ya. Ya udah. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya hari ini. Alhamdulillah kita tetap bersyukur ya, kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Karena barusan aja sebelum kita acara saya juga ngurusin warga saya yang barusan meninggal kena COVID ya. Jadi kalau kita hari ini, detik ini sehat itu patut disyukuri. Syukurnya apa? Dalam bentuk ya mensyukuri waktu yang diberikan Tuhan. Ya, dengan cara apa? Ya isi dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Itu saja kok. Tugas kita di dunia itu cuma itu, mengisi waktu dengan baik dan bermanfaat. Oke ya, see you ya. Sampai ketemu, kita tetap sehat ya. Sampai ketemu minggu depan lagi. Saya izin live ya.